banyak yang bertanya, kenapa muncul TKA? Apa bedanya dengan UN? Jadi mungkin ibu-ibu masih ingat, barangkali juga kalau ibu-ibu yang masih muda pernah UN ya, ujian nasional. Nah, waktu itu ujian nasional itu wajib, meskipun kebijakannya berubah. Awalnya sangat ketat, jadi nilainya kalau tidak memenuhi bisa harus mengulang. Tapi kemudian seiring perkembangan, di akhir 2015, ujian nasional itu tidak menentukan kelulusan dalam segi nilainya, tetapi harus diikuti siswa. Kalau tidak ikut UN, nanti tidak bisa lulus, artinya ijazah tidak keluar. Jadi meskipun nilai UN-nya rendah, tetapi harus ikut. Nah, TKA ini agak berbeda, Ibu. Jadi ketika 2015 kebijakan UN, kemudian 2000 sampai 2020 kemudian kita ada pandemi dan kemudian kebijakan yang berubah. Mulai 2021 kita tidak ada penilaian yang terstandar oleh pemerintah untuk tingkat siswa atau murid. Jadi kita ada namanya asesmen nasional, itu juga asesmen dari pemerintah, hanya pelaporannya di tingkat satuan pendidikan dan untuk pemerintah daerah. Jadi meskipun anak-anak ikut AN, tetapi tidak ada laporan si A nilainya berapa. Jadi karena tujuannya memang berbeda. Jadi AN ada, nah kemudian dari 2021 sampai sekarang, tidak ada laporan capaian akademik murid secara individual. Ya, karena itu, nah ini kebutuhannya terutama adalah ketika kita ingin melakukan perbandingan yang objektif. Karena idealnya memang penilaian atau asesmen itu dilakukan oleh guru, oleh satuan pendidikan, oleh sekolah. Kenapa? Karena mereka lah yang paling tahu tentang muridnya, dan mereka, guru sekolah, yang mempunyai waktu lebih banyak untuk menyampaikan materi dengan berbagai situasi. Sementara kalau ujian, tes yang dilakukan oleh pemerintah secara nasional ini, waktunya terbatas. Paling-paling 2 jam. Hanya terbatas. Jadi idealnya penilaian itu dilakukan oleh guru, sehingga komprehensif dan tidak hanya 1-2 kompetensi atau 2 mata pelajaran, tapi seluruhnya. Karena tujuan pendidikan sebenarnya kan bukan untuk memperoleh nilai ijazah, tapi kita ingin mempersiapkan anak-anak untuk nanti lulus dari satuan pendidikan bisa melanjutkan studi atau mungkin bekerja, terbangun karakter kompetensinya. Jadi tujuannya itu. Karena itu yang ideal adalah penilaian oleh satuan pendidikan. Masalahnya ketika memerlukan data yang objektif, penilaian dari satuan pendidikan atau sekolah itu berbeda-beda. Ada sekolah yang sangat murah hati, ya nilainya 10-10 atau 100 semua. Ada yang agak ketat sehingga 60-70. Ketika proses membutuhkan perbandingan, misalnya situasi seleksi, masuk jenjang pendidikan selanjutnya, itu menjadi sulit. Karena kita berasal dari data yang berbeda, ya, penilaian yang berbeda. Situasi misalnya yang juga waktu itu misalnya untuk keperluan studi tingkat lanjut baik dalam negeri maupun luar negeri juga kadang-kadang memerlukan mana nih yang dari pemerintah. Nah, karena itu perlu ada tambahan informasi tentang capaian murid yang terstandar. Terstandar ini kata kunci penting karena kita ingin hasilnya dapat dibandingkan, karena itu berdasarkan prosedur yang standar, menggunakan instrumen yang sama, yang standar, karena itu TKA ini dikatakan tidak wajib karena melengkapi. Nah, kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu, intinya adalah untuk situasi memerlukan perbandingan objektif, misalnya seleksi, masuk jenjang, atau seleksi kerja bisa juga menggunakan TKA kalau dunia kerja memerlukan, atau seleksi untuk beasiswa juga bisa.
Ya, jadi untuk perbandingan objektif. Jadi intinya Bapak Ibu, TKA ini melengkapi sistem penilaian yang ada. Artinya penilaian yang selama ini sudah berjalan, yang dilakukan oleh guru di sekolah, ini tidak tergantikan. Ya, jadi hanya menambah, karena itu kelulusan tetap oleh satuan pendidikan. Hasil TKA tidak masuk ke ijazah. Jadi hasil TKA nanti dilaporkan dalam sertifikat tersendiri. Artinya anak-anak yang tidak ikut ya tidak dapat sertifikat, yang ikut dapat sertifikat. Tetapi penilaian dari satuan pendidikan, dari ijazah itu tetap dari sekolah. Ya. Nah, jadi tadi untuk murid yang memerlukan informasi capaian akademik terstandar. Kalau ditanya kenapa tidak wajib, kalau situasi anak-anak berbeda. Barangkali ada anak-anak yang memang saya tidak, setelah lulus ini saya cuma mau di rumah aja, atau saya mau wira swasta, saya nggak mau dites-tes lagi, saya stres, saya nggak perlu itu, ya tidak usah ikut. Tetapi sangat dianjurkan untuk anak-anak ikut karena kegunaannya banyak. Nanti kita lihat bahwa untuk perguruan tinggi ini juga akan digunakan sebagai validator rapor. Ya, dan kemudian bisa saja nanti dunia institusi pendidikan juga mensyaratkan TKA. Jadi karena TKA ini juga gratis dan pendataannya juga dari sekolah gitu, jadi kalau tidak ada alasan yang kuat lebih baik ikut. Nah ini kemudian yang juga Nah Bapak Ibu, untuk perguruan tinggi yang sering ditanyakan, nanti kalau TKA kemudian beda nggak itu seleksinya? Urusan TKA, urusan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, sementara seleksi masuk perguruan tinggi, urusan Kemendikti, Saintek, jadi kita berbeda, tetapi sudah ada koordinasi antara dua kementerian dan disepakati untuk seleksi nasional berbasis atau menggunakan prestasi, TKA akan menjadi validator rapor. Artinya yang selama ini hanya rapor, dengan adanya TKA kemudian guru atau Bapak Ibu di satuan pendidikan dapat lebih cermat dalam menilai, sehingga nanti nggak jomplang banget hasilnya antara TKA dan rapor. Jadi ini sebagai apa? Pelengkap, sekali lagi pelengkap. Jadi tidak mengubah seleksi nasional untuk menggunakan tes SNBT dengan UTBK itu tetap, ya tetap Bapak Ibu. Nah, jadi ini memperkuat proses seleksi, dan juga yang mungkin perlu disampaikan bahwa TKA ini hanya kalau kita lihat tidak semua mata pelajaran, untuk SMA SMK hanya 5 mata pelajaran, wajibnya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian anak-anak diminta memilih 2 mata pelajaran pilihan. Nah, sementara untuk SMP dan SD hanya matematika dan bahasa Indonesia. Ya, dan semuanya berbasis komputer. Kita sudah punya pengalaman untuk ini, dan perbedaannya lagi adalah kalau SMA, SMK sederajat termasuk MA itu seluruh soal dari pusat, dari kementerian. SD, SMP ada soal dari pemerintah daerah sekian persen. Ya, itu untuk penguatan kapasitas di daerah juga. Nah, untuk SMA SMK ini memang dalam waktu dekat Bapak Ibu. Bulan November. Jadi pertanyaannya kenapa cepat sekali bulan November? Karena tadi kita ingin menggunakan salah satunya TKA dimanfaatkan untuk validasi rapor. Nah, sementara untuk seleksi nasional menggunakan rapor prestasi itu tahun depan awal tahun itu sudah diolah. Karena itu kita melakukan TKA lebih awal supaya datanya bisa digunakan untuk pertimbangan. Sementara untuk SD dan SMP Bapak Ibu tahun depan, ya, sekitar Maret, April, jadi seperti biasa, seperti UN dulu juga sekitar bulan ini. Ya. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu, mata pelajarannya hanya 2, SD, SMP, SMA 5, artinya apa? Artinya nanti terutama untuk Bapak Ibu dan Bapak Ibu
orang tua, Bapak Ibu guru, TKA perlu dipersiapkan, tetapi bukan menjadi fokus atau yang utama. Kenapa? Karena yang kita inginkan kan anak terbentuk karakter, kompetensinya. TKA hanya 2 mata pelajaran SD SMP. Jadi jangan fokus hanya itu sehingga kompetensi yang lain terabaikan. Sayang, kasihan nanti anak-anak. Jadi nanti TKA-nya nilainya tinggi sekali, tapi yang lain-lainnya tidak terpenuhi. Misalnya kemampuan berkomunikasinya tidak baik, kurang maksimal gitu ya. Sayang sekali, padahal dalam kehidupan nyata nanti komunikasi penting dan yang lain. Jadi mungkin menyeimbangkan antara TKA dan terutama untuk kompetensi lain yang tidak diukur oleh TKA. Nah, jadi mata pelajaran pilihan, kalau nanti anak-anak ditanya apa yang akan diambil pilihannya, sesuaikan dengan program studi yang lanjut. Misalnya kalau yang SMA ingin jadi dokter, berarti mungkin nanti mapelnya yang dipilih kimia dengan biologi misalnya ya. Dan juga barangkali sesuai dengan pilihan karir. Kalau tidak akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, bisa mungkin mengambil sesuai dengan minatnya. Jadi ini tergantung pada siswa, tapi Bapak Ibu, orang tua serta guru dapat mengarahkan. Ya. Jadi nanti kemungkinan juga nasional barangkali juga akan memberikan informasi mapel apa yang diperlukan untuk program studi tertentu. Sekarang kita sudah punya, tapi barangkali nanti akan diupdate. Ya. Jadi ini mungkin sebagai gambaran, dan ini mungkin yang relevan untuk guru kepala sekolah. Jadi ada namanya Satuan Pendidikan Pelaksana dan tempat pelaksanaan. Mungkin barangkali ini kita skip. Waktu saya berapa, Bu? Habis ya, Bu Wati nggak enak mau stop saya. Jadi yang terakhir ini pesan Bapak Ibu, Ibu-ibu bahwa kita ingin TKA ini sukses dalam arti pelaksanaannya kredibel. Kenapa penting? Karena kita ingin informasi yang diperoleh dari TKA ini bukan sekedar data hasil, tapi betul-betul mencerminkan capaian akademik murid yang sebenarnya ini kata kunci, yang istilahnya valid ini. Karena kalau tidak, nanti menyesatkan. Informasi yang tidak valid itu menyesatkan, malah mendatangkan mudarat ya. Jadi yang kita inginkan memberikan informasi yang sebenarnya capaian. Karena itu kita perlu Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu orang tua, menekankan betul untuk melaksanakan tes dengan jujur, dengan upaya belajar sungguh-sungguh, jangan pakai jalan pintas. Jalan pintas itu biasanya tidak bagus ya Bapak Ibu.